Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Hamdalah, dosen tetap di Program Studi Sistem Informasi Universitas Sains Indonesia. Pada video ini, saya akan memperkenalkan secara singkat mengenai mata kuliah pemrograman Web 2. Mata kuliah pemrograman Web 2 membahas pengembangan aplikasi web dinamis menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana membangun sistem berbasis web yang aman, modular, dan sesuai standar industri melalui pendekatan praktis berbasis proyek. Pendekatan yang saya gunakan juga menekankan pada efisiensi dan kemudahan akses. Mahasiswa dapat belajar kapan saja, mengakses materi digital dengan mudah, serta terlibat dalam kegiatan yang menyerupai praktik kerja di industri pengembangan perangkat lunak. Yang pertama adalah pendekatan berbasis proyek atau project-based learning. Mahasiswa tidak hanya belajar teori, tapi langsung mengerjakan proyek nyata dan membangun aplikasi web secara bertahap, mulai dari front-end, back-end, hingga deployment. Proyek ini menjadi wadah untuk menerapkan langsung konsep yang mereka pelajari. Selanjutnya, saya menggunakan metode small group discussion, yaitu mahasiswa dibagi dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan topik tertentu, menyelesaikan masalah, atau membedah studi kasus. Dengan cara ini, mahasiswa lebih mudah berdialog dan belajar dari satu sama lain. Lalu ada pendekatan kolaboratif dan mandiri. Mahasiswa didorong untuk bekerja sama saat proyek dan diskusi, tetapi juga dilatih untuk belajar mandiri, membaca materi di GitHub, mencoba coding sendiri, dan memperbaiki kesalahan tanpa perlu bergantung pada dosen. Untuk menunjang pembelajaran yang relevan dan efisien, saya menggunakan berbagai media modern. Materi tersedia secara terbuka di GitHub, tugas dikumpulkan melalui repositori pribadi mahasiswa, dan proses review kode dilakukan antar teman. Semua ini didukung oleh LMS seperti Google Classroom. Karena pengalaman saya di industri sudah lebih dari 8 tahun, dengan pendekatan ini, mahasiswa terbiasa dengan alur kerja profesional, mulai dari membaca dokumentasi, version control, hingga kolaborasi tim, hal-hal yang memang digunakan di industri pengembangan perangkat lunak saat ini. Dan nanti juga saya akan mendemonstrasikan proyek nyata yang telah saya bangun. Tujuannya adalah sebagai acuan atau referensi utama bagi mahasiswa dalam mengembangkan proyek mereka sendiri. Dengan contoh langsung dari dunia industri, mahasiswa bisa lebih memahami standar kerja profesional dan kebutuhan real di lapangan. Dengan gabungan metode-metode ini, saya berharap mahasiswa bisa berkembang secara teknis dan juga secara soft skill. GitHub sebagai media pembelajaran. Materi pertemuan disusun dalam format README yang dapat diakses 24 jam. Tugas disubmit via repositori GitHub masing-masing, mahasiswa, dan link dikirim ke tugas di LMS untuk penilaian. Mendorong untuk transparan, rapi, dan sesuai standar industri pengembangan perangkat lunak, dan proses pembelajarannya mencakup membaca materi, contoh kode langsung, dan review kode antar teman. Membaca materi, dalam proses pembelajaran ini, saya menggunakan GitHub sebagai media utama untuk menyampaikan materi. Setiap pertemuan memiliki satu folder atau file readme.md yang berisi penjelasan materi, contoh kode, dan tugas. Contohnya bisa dilihat di gambar sebelah kanan ini. Mahasiswa dapat membaca materi secara mandiri, kapanpun dan dimanapun, karena semua konten bersifat terbuka dan bisa diakses 7 kali 24 jam. Selain itu, penggunaan GitHub ini juga bertujuan untuk melatih kebiasaan mahasiswa membaca dokumentasi teknis, yang merupakan kemampuan penting di dunia kerja. Jadi sebelum diskusi dimulai di kelas, mahasiswa wajib membaca terlebih dahulu materi GitHub agar diskusi lebih efektif dan fokus ke pemahaman serta praktik. Setelah mahasiswa membaca materi di GitHub, mereka akan langsung dihadapkan ke contoh kode yang bisa langsung dicoba. Di setiap modul pembelajaran, saya menyisipkan potongan kode HTML, CSS, atau JavaScript yang sesuai dengan topik pertemuan. Mahasiswa didorong untuk menyalin, memodifikasi, dan menjalankan kode tersebut di editor masing-masing. Contohnya itu di Visual Studio Code. Tujuannya adalah agar tidak hanya memahami secara teori, tetapi langsung melihat hasil dari setiap baris kode yang mereka pelajari. Ini juga melatih trial and error, debugging, dan keberanian bereksperimen, yang dimana ini merupakan kemampuan inti dalam dunia pemrograman web. Setelah mahasiswa menyelesaikan tugas coding, mereka tidak hanya submit hasilnya, tetapi juga melihat dan meninjau kode milik teman satu kelompok. Proses ini disebut peer code review, dan dilakukan melalui komentar di GitHub atau diskusi langsung di kelas.
Dengan saling mereview, mahasiswa belajar mengkritisi logika program, struktur kode, dan efisiensi solusi. Ini juga melatih kemampuan berkomunikasi secara teknis, serta menumbuhkan sikap terbuka terhadap masukan, yaitu dua hal penting dalam dunia kerja kolaboratif seperti pengembangan perangkat lunak. Jadi, secara belajar menulis kode, mahasiswa juga belajar membaca dan memperbaiki kode orang lain secara konstruktif. Selain GitHub, saya juga menggunakan Google Classroom sebagai LMS. Di sini, mahasiswa bisa mengakses materi perkuliahan, mengumpulkan tugas, mengerjakan kuis, dan melihat pengumuman kelas. Semua aktivitas pembelajaran dikumpulkan dan dipantau melalui platform ini agar lebih terstruktur dan mudah diakses kapan saja. Berikut penilaian mahasiswa terdiri dari beberapa komponen. Absensi 20%, tugas 20%, UTS 15%, UAS 15%, proyek tugas besar 30%. Dengan komponen ini, mahasiswa diharapkan aktif, konsisten, dan mampu menyelesaikan proyek. Mahasiswa akan membangun aplikasi web lengkap secara berkelompok. Dan contoh proyeknya adalah seperti aplikasi parkir, aplikasi perpustakaan, atau sistem sederhana lainnya. Dan penilaian proyek tugas besar ini mencakup fungsionalitas, kerapian kode, dan presentasi akhir. Dan ini merupakan deskripsi singkat, referensi, dan capaian pembelajaran lulusan yang akan saya sampaikan di pertemuan pertama perkuliahan dan juga capaian pembelajaran mata kuliah. Dan ini semua sesuai dengan RPS yang sudah saya buat. Untuk link GitHub repository, kode kelas LMS dan RPS akan saya lampirkan di deskripsi di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya di pertemuan 7 ini. Jadi teman-teman gimana? Semuanya sehat? Sehat, Pak. Sehat. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, Pak. Oke, luar biasa Mas Fahmi. Oke. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dan kita akan coba continue ya. Kita akan coba lanjutkan pembelajaran kita yang kemarin ya. Oke, pertama-tama saya mohon izin share screen dulu teman-teman. Screen saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Baik. Insya Allah di pertemuan 7 ini kita akan coba mulai mengintegrasikan PHP dan MySQL ya. Kalau kemarin kan kita sudah merefresh kembali ya pengetahuan kita tentang MySQL seperti create database ya, dan juga create data di situ, create table, dan juga kemarin kita sudah berhasil untuk menampilkan data table tapi masih menggunakan variabel di PHP ya, variabelnya tipenya associative array. Dan insya Allah di pertemuan kali ini kita akan coba membuat koneksi antara PHP dan MySQL, menampilkan data dari database, lalu menambahkan, mengubah, dan menghapus data melalui script PHP yang akan kita buat ya. Oke, kita langsung saja ya teman-teman. Sampai sini aman semua, aman? Teman-teman semua diharapkan untuk membuka VS Code-nya ya, server database MySQL dan PHP-nya juga jangan lupa untuk dinyalakan, karena ketika nanti saya live coding seperti biasa teman-teman ikuti ya. Oke, ini step-step untuk kita dapat terkoneksi dengan database dan membaca data. Yang pertama, kita akan coba tambahkan kode koneksi dulu ke database-nya. Yang kedua, kita akan panggil kode query ke database, tampung dalam variabel result ya. Nanti dalam result ini kita akan memanggil beberapa variabel dan juga memanggil beberapa fungsi dari hasil result ini. Ini maksudnya gimana Pak? Nanti ketika ongoing live coding saya akan coba jelaskan ya. Kita akan coba yang pertama, dan kalau teman-teman belum buka repo-nya ya, seperti biasa kita akan menjadi acuannya di sini. Oke? Kalau kemarin kita benar-benar guide-nya dari sini, oke? Dan sekarang kita akan melihat di pertemuan 7. Kalau kemarin kita sudah membuat satu program sederhana ya, membuat variabel associative array, lalu kita tampilkan ya. Tapi ini masih belum di database. Nah, kali ini gimana Pak cara bikin di database? Nah, oke. Pertama-tama kita coba tambahkan kode koneksi ke database. Saya akan coba run dulu programnya. Nah, sekarang mari kita coba tambahkan koneksinya dulu. Sambil ongoing ya, teman-teman, sambil ngoding juga. Sampai sini aman ya, teman-teman semua? Aman, Pak. Oke.
Mas Iqbal gimana, Mas Iqbal? Ada yang mau tanyakan? Ada Pak. Ini waktu saya coba ngerunning, dia kodenya error Pak. Udah baca readme-nya, udah dilengkapi semua? Udah Pak, saya udah buka repo yang Bapak kasih, cuman waktu saya running dia error gitu Pak. Kenapa ya? Error. Oke, nanti ya. Nanti kita akan coba lihat permasalahan Mas Iqbal karena saya belum ngoding. Kita pelan-pelan ya. Oke. Pertama kita koneksikan dulu ke database ya. Oke. Coba di sini mohon diperhatikan teman-teman ya. Yang pertama saya di sini membuat 4 variabel ya. Hostnya, user, pass, database name. Hostnya itu biasanya karena kita akan menggunakan database lokal, kita isi aja localhost teman-teman ya. Dan database itu pasti perlu username dan password. Karena kebetulan di lokal saya itu username-nya adalah root, berarti saya isi root. Kalau teman-teman secara default installnya pakai exam, biasanya username-nya root, password-nya blank ya. Oke, di sini karena saya password-nya 123 dan database-nya seperti yang di pertemuan kemarin kita sudah laksanakan. Nama database-nya adalah kampus ya. Teman-teman yang belum merun query-nya, barangkali pertemuan kemarin belum hadir ya, bisa di-run dulu si query-nya di sini. Oke, jangan khawatir ketinggalan. Setelah saya tampung beberapa variabel di sini saya akan coba masukkan ke sebuah konstruktor yang dimana dia butuh hostnya apa, username-nya apa, password-nya apa, dan nama database-nya apa. Oke. Habis itu biasanya dalam program PHP kita perlu mengecek dulu apakah koneksi kita itu apakah ada error. Dan di connect error ini ketika kita panggil dia akan mereturn antara string atau null. Artinya kalau null berarti dia berhasil. Kalau ada berarti dia koneksinya gagal. Oke, seperti itu. Sampai sini kita tuliskan dulu query-nya. By the way, kalau teman-teman belum lihat database-nya, di sini saya sudah ada di kampus, database kampus dan table mahasiswa. Oke. Dan di sini saya ada beberapa field, ID, nama, name, dan umur. Di sini ada namanya sudah saya isi ya, Farhan dan Andrew. Jadi kita ke sini, index.php ini udah default. Dan kalau dilihat ini tidak ada yang terjadi. Ini sebenarnya nggak apa-apa karena di sini kita artinya program kita sudah berhasil. Tapi kalau kita error, sengaja error di sini gitu ya. Ini kan username saya bukan root tapi root W gitu ya. Oh, ini langsung error. Oke, berarti program yang tadi ini saya sudah berhasil. Nah, sekarang saya penasaran ke permasalahan Mas Iqbal. Gimana Mas Iqbal? Mungkin bisa di share screen errornya apa? Boleh. Sebentar Pak, saya izin share screen. Oke, baik. Nah, dia seperti ini Pak errornya. Access denied for user. Boleh lihat program kamu? Oh, oke Pak, sebentar. Ini coba ya, mari kita lihat. Localhost, root, password. Kamu itu username passwordnya apakah sudah betul yang di atas tuh, yang di line 3 dan 4 itu sudah betul belum username sama password kamu tuh? Oh, oke Pak. Sepertinya belum sesuai ya Pak. Nampaknya ya. Coba Iya. Nanti kita lihat ya. Berarti ini kalau passwordnya disesuaikan dengan yang di lokal saya Pak. Ya, betul. Iya Pak. Berhasil Pak. Oke. Oke, Mas Gerza tepuk tangan ini. Mantap Mas Gerza. Mas Gerza aman Mas Gerza? Aman Pak, saya juga lagi ngoding. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Oke, terima kasih ya Pak. Ini udah ya, koneksi udah. Ini juga tadi query sudah ya. Ini juga saya sudah share di LMS ya, teman-teman bisa diakses. Next step-nya itu adalah merender beberapa data ke HTML-nya ya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat, pertama di dalam tbody kita akan coba tambahkan script PHP. Jadi di program ini kita mencoba untuk melihat nih apakah jumlah rows atau jumlah datanya itu lebih dari 0. Jika jumlah datanya lebih dari 0 alias datanya ada, berarti kita akan menjalankan script yang ada di dalam fungsi if ini. Oke.
Nah, dalam ini dia looping. Pertama saya definisikan dulu ini variabelnya ini satu nih. Lalu habis itu di sini ada while, yaitu dia while loop ya, di mana dia akan memanggil fungsi fetch as such yang result, yang di mana result ini dia merupakan hasil dari eksekusi menjalankan query select nama, name, umur from mahasiswa. Oke, kalau kita running si query ini ya, kita akan coba running dulu sebelum kita eksekusi ke database. Ini kita tampung dalam sebuah variabel namanya result, dan di result ini kita akan memanggil numRows. NumRows tadi sudah saya jelaskan untuk melihat ada berapa data di dalamnya. Lalu fetch as such itu merupakan sebuah fungsi untuk mengambil satu baris dari database. Oke, satu baris. Jadi kalau ada dua, berarti satu dulu saya ambil. Nanti dia akan di return dalam bentuk associative array. Oke. Nah, kalau kita lihat di program kita di sini, oke. Program kita di sini, dia ditampung nama variabelnya row. Dan dia bentuknya associative array. Dan di sini tolong diperhatikan bahwa ketika tidak ada baris lagi, oke, jadi ketika mencoba memanggil kembali si fetch as such ini, kalau datanya udah habis, udah dipanggil, ya, udah habis, fungsi ini akan mengembalikan false. Artinya apa? Artinya ini nanti akan keluar dari while loop. Oke, sampai sini paham ya? Oke, baik, di sini saya sudah program sudah saya buat. Saya akan coba running ya, teman-teman. Apakah berhasil? Dan ya, berhasil ya. Ini untuk membaca data. Oke, satu lagi pembelajaran kali ini yaitu kita akan coba menambahkan data ke database. Oke. Pertama-tama di hari kemarin ya sudah membuat form ini ya, form tambah mahasiswa ini ya. Cuman ini belum ada program PHP untuk insert data ke database. Kita akan coba dalam step by step. Yang pertama itu kita akan coba tambahkan kode koneksi ke database. Ini seperti biasa ya. Oke. Ini paling atas ya, teman-teman. Oke, seperti ini. Lalu selanjutnya tambahkan kode jika halaman tambah.php didapatkan post request. Nah, ini nanti saya jelaskan ya. Ini penting nih. Dan saya harap teman-teman masih ingat ya tentang perbedaan post request dan get request dan sangkut pautnya dengan HTML form. Oke. Nah, ini ya. Kalau di slide ini belum ada, ini karena step by step, tapi jika sudah selesai ini seperti ini ya, teman-teman. Oke, seperti ini. Lalu form ini kita biarkan saja. Nah, sampai sini harusnya sudah oke. Nah, tapi jika kita kembali ke step by step lagi, data yang dibawa dari post request ke dalam salah satu variabel. Oke, di sini sudah ya. Nah, di sini yang menarik nih, tambahkan kode PHP prepare statement. Nah, ini materi baru nih di pertemuan ini ya. Nah, ini menarik nih. Oke, kalau kita lihat di sini, ini adalah kode prepare statement-nya. Dan saya yakin teman-teman di sini sudah agak paham, tapi juga masih kemungkinan bingung ya. Di insert ini, insert into mahasiswa, nama, name, umur, values-nya ini tanda tanya. Ini tanda tanya ini apa Pak? Oke, jadi saya jelaskan. Di dalam PHP itu untuk bisa memfilter apakah data yang didapatkan server itu aman, oke? Itu ada beberapa cara. Ini kita ngomongin security ya. Yang pertama kita validasi dulu si data yang masuknya di sini nih. Nah, namanya prepare statement. Jadi prepare statement ini agar terhindar dari SQL injection atau cross site scripting atau XSS ya. Oke? Nah, tapi di sini tanda tanya ini maksudnya apa, Pak? Nah, ini kita panggil di sini prepare, lalu kita insert query-nya. Ini tanda tanya dulu, gak apa-apa. Tampung ke dalam variabel baru namanya stmt atau statement, lalu panggil bind parem. Nah, ini bind parem ini dia butuh dua parameter ya. Yang pertama SSI. Ini apa Pak SSI? Nah, ini SSI ini kalau kita kembali ke slide ya, mohon izin. Teman-teman perhatikan. Tadi saya kan SSI ya si parameternya ya. Oke. SSI itu artinya kita akan ngebind parameter sesuai dengan tipe data yang akan kita prepare. Contoh seperti apa Pak? S itu sebenarnya string ya. SSI, string integer.
Kok seperti ini Pak? Karena memang kita akan insert data yang dimana tipe datanya itu nama itu kan string ya, name juga string, kalau umur adalah integer. Oke? Nah seperti itu. Jadi definisikan dulu si formatnya, tipe datanya. Jadi nanti urutannya kan kalau kita mau insert nama ya ke variabel nama itu nanti ND, name-nya segini dan umurnya segini gitu ya. Nah jadi bisa dikatakan bahwa yang tanda tanya di sini itu nanti akan di-bind, oke, atau akan dihubungkan dengan sesuai tipe data variabel yang kita akan bind dan juga jumlah variabel yang akan kita passing ke sini. Gitu ya, idenya ya. Ini sangat penting dan wajib dipraktekkan karena ini merupakan salah satu security practice yang bagus di pemrograman PHP. Lalu kita eksekusi si programnya, dan si eksekusi ini kalau kita lihat dia ini returnnya dia bisa false atau bisa true ya, boolean. Kalau true berarti dia berhasil, kalau false berarti dia gagal ya. Kalau dia true maka dia akan redirect ke halaman index. Dan jangan lupa exit karena ini penting kalau kita mau menggunakan header di PHP seperti ini. Kalau gagal kita akan coba echo ya. Oke? Saya rasa ini programnya sudah selesai. Nomor 21. Nah, ini berhasil ya. Oke. Ini berhasil, tadi saya insert Suteja ya dengan name-nya ini. Tadi saya samakan dengan Andrew dan umurnya 21. Oke, nah di sini ada tugas ya, teman-teman. Nanti dimohon untuk kumpulkan ke LMS yang sudah dibuat ya. Teman-teman barangkali yang belum join di LMS-nya, silahkan ini ada kode kelasnya ya. Silahkan nanti dimasukkan ke Google Classroom. Nanti di tugasnya dimohon lampirkan link GitHub Anda. Pastikan commit message jelas ya. Oke? Dan kalau ada permasalahan, sangat open untuk new issue di GitHub-nya. Dan GitHub-nya linknya masih yang kemarin ya. Oke? Terfamous/pw2. Atau kalau mau bertanya bisa juga di WhatsApp group atau PM juga boleh. Oke? Nah, di sini di LMS-nya sudah saya buat ya. Sesuai dengan slide. Oke, nanti silahkan teman-teman lampirkannya cukup link GitHub-nya saja. Nanti saya cek, nanti akan saya nilai langsung di LMS-nya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Tugasnya sampai sini dari teman-teman, ada yang mau tanyakan? Oke, silakan Mas Fahmi. Izin bertanya, untuk database-nya itu emang harus MySQL ya Pak? Atau bisa pakai database yang lain gitu seperti Postgre, Mongo atau SQL Server atau bahkan Redis gitu Pak. Oke. Ini saya tebak Mas Fahmi udah explore sampai situ, sampai MongoDB, Redis. Kalau MongoDB belum Pak, paling Postgre sama Redis. Oke, keren. Oke. Sebenarnya keputusan memakai MySQL itu karena yang pertama itu free ya, dan kedua itu instalasinya lebih gampang dibandingkan dengan SQL yang lain. Saya mungkin nanti akan coba share link tentang satu cerita menarik di mana teman-teman tahu Uber ya. Dulu kan pernah di Indonesia tuh Uber. Kalau di Amerika kan itu dia terkenal tuh. Dan Uber ini itu dia sebelumnya tidak pakai MySQL. Sebelumnya tuh seingat saya masih pakai Postgre, tapi karena ada kebutuhan untuk scaling lebih besar dan beberapa indexing, maka MySQL dipilih. Ini ketika saya baca ini, wah ini keren sih. Nanti saya coba sharingnya ke Mas Fahmi ya. Oke? Baik Pak. Oke, terima kasih. Berarti kalau berdasarkan kasus seperti itu Pak, misalnya kalau ada kasus lain di perbankan gitu misalnya, itu kira-kira rekomendasinya apa Pak? Penggunaan database apa ya kalau untuk di masalah perbankan? Kalau perbankan, kalau sepengalaman saya, perbankan itu security-nya harus bagus. Penanganan errornya harus benar-benar handal. Artinya jangan sampai data yang sudah masuk tiba-tiba di tengah jalan ada error, data yang masuk tadi udah kepolang masuk gitu. Nah, di sini saya yakin teman-teman sudah pernah baca tentang SQL transaction ya, di mana kita bisa nge-rollback apa yang sudah kita buat. Nah, di situ salah satunya kegunaannya. Jadi jawaban saya tentunya akan pakai relational database, contoh MySQL, Postgre ya. Kalau ya biasanya bank sudah pakai yang
versi enterprise relational database-nya. Gitu Mas Fahmi. Gimana? Jelas aman? Jelas Pak. Baik, terima kasih Pak. Oke. Mas Iqbal ya. Mas Iqbal dulu atau Mas Girza deh, Mas Girza. Mas Iqbal nanti dulu ya. Mas Girza dulu nih. Belum nih. Pak, maaf Pak, saya cukup excited Pak. Saya tadi belajar PHP juga udah cukup lama juga. Tapi saya mau ada beberapa pertanyaan Pak soal PHP Pak. Nih, saya lihat dulu catatan saya Pak ya. Oke. Ini Pak soal framework Pak. Kira-kira framework terbaik tuh untuk pengembangan PHP apa ya Pak? Framework, wah itu jauh banget tuh. Oke, tapi kau apa? Oh, berarti Mas Girza ini udah eksplorasi jauh ya? Iya Pak. Oke. Framework itu kalau penciptanya PHP itu Rasmus Lerdorf bilang semua framework jelek, tapi itu sih pendapat ya. Tapi kalau pendapat saya tergantung kebutuhan. Kalau kebutuhannya memang aplikasi enterprise yang nanti sekalinya butuh tinggi tuh, itu Laravel bisa banget. Oke? Kalau kebutuhannya microservice itu ada Slims PHP itu bagus banget. Itu tergantung kebutuhan. Jadi menurut saya nggak ada yang jawaban pasti, nggak ada jawaban superior, nggak ada silver bullet kayak gitu. Tergantung kebutuhan. Terus sama satu lagi Pak. Yuk. Sabar dulu Mas Iqbal, saya masih mau nanya. Iya. Nih Pak, kan saya misalkan ada salah satu project Pak. Terus saya gunakan PHP nih, tapi sama Laravel. Itu udah cukup Pak untuk teknologi stack-nya Pak? Sistemnya kalau boleh tahu tentang apa Mas? Mungkin tentang apa ya? Tentang aplikasi booking misalkan Pak. Oke, saya boleh bilang tergantung tim Anda juga sih Mas Gerza. Jadi misalkan kalau timnya Anda atau Mas Gerza termasuk itu kalau misalkan jagonya di PHP gitu ya Laravel, ya udah pilih saja langsung apa yang kita expertise, apa yang kita bisa gitu. Jangan sampai kita ikutan tren tapi kita projectnya nggak jalan gitu. Misalkan pilih Java tapi kita belum bisa Java itu bahkan nggak tahu Java itu apa. Jangan. Jadi saya rasa pilih yang expertise Mas Gerza itu sendiri. Oke? Ya. Oke Pak, baik Pak. Sudah cukup Pak. Oke, good luck buat projectnya ini. Kayaknya Mas Gerza dapat project ini. Iya Pak, saya berusaha nih makanya saya belajar sama Bapak biar bisa. Ya. Terima kasih Pak. Ya, Oke, ya sama-sama Mas. Ayo. Oke. Wah, sekarang masuk aja nih. Oke, monggo Mas, silakan Mas. Baik Pak, terima kasih. Ini jadi pertanyaannya sih agak mungkin menyangkut ke dunia kerja juga Pak. Nah kan menurut Bapak, saya mau tahu sih pendapat Bapak nih. Kan Bapak pengalaman nih di industri ini pakai PHP ya Pak. Nah itu apakah masih relevan kita pakai PHP Pak di industri yang sekarang? Relevan, oke. Kalau kita bicara di Indonesia, industri di Indonesia ya, industri IT di Indonesia, itu PHP sangat relevan. Saya beberapa hari kemarin masih nyari job lah, Laravel seberapa on demand-nya, dan alhamdulillah masih banyak. Dan saya rasa Laravel masih sangat relevan, Mas Eja. Oke. Nah, kalau misalnya kita udah menguasai satu bahasa pemrograman nih Pak, kayak misalnya saat ini PHP kita udah ibaratnya dibilang hatam lah ya. Itu nanti untuk perpindahan ke pemrograman bahasa lain, ke bahasa pemrograman lain kayak misalnya ke Python atau JavaScript, itu transisinya gimana ya Pak? Apakah akan lebih smooth atau gimana Pak? Oke, itu sih sebenarnya bisa smooth ya kalau kamu PHP-nya belajarnya misalkan sampai Object Oriented Programming lah, OOP ya. Itu kalau di PHP Mas Teja udah mantep, harusnya semua bahasa pemrograman, mau itu Java, mau itu C#, mau itu Python, mau itu JavaScript, insya Allah aman sih. Asalkan menurut saya core algoritma, core script dari PHP-nya teman Mas Teja kuasai dulu. Insya Allah nanti transisinya pasti smooth lah, gampang lah, insya Allah.
Oke Pak, iya terima kasih Pak. Oke, teman-teman yang lain ada lagi? Sudah cukup? Kalau Oke. dari saya udah cukup Pak. Oke, baik. Cukup Pak. Mohon izin untuk menutup perkuliahan di pertemuan kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.